Menginap di hotel kecil. Kisah ini sangat membekas di ingatan Rahmat. Saat Rahmat dan keluarga besarnya menuju sebuah kota kecil di Sulawesi. Namanya kota Enrekang. Kota inilah yang dituju oleh rombongan pengantin dari Makassar. Mempelai wanita yang akan dinikahi adalah asli orang Enrekang. Rahmat adalah salah satu kerabat yang ikut dalam rombongan pengantin pria menuju Enrekang. Rahmat adalah pegawai swasta dan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Dia turut serta dengan rombongan memakai salah satu mobil dari 12 mobil rombongan, dan di belakangnya juga ada 2 bis penuh berisi keluarga besar. Jarak tempuh Makassar sampai Enrekang itu bisa dicapai selama 6 jam perjalanan. Dengan medan yang berliku, tapi pemandangannya indah. Rombongan bergerak setelah jam 12 siang dari Makassar. Namun ada hal yang belum diperhitungkan oleh rombongan saat sampai memutuskan untuk pergi ke Enrekang dengan 12 mobil dan 2 bis, yaitu tempat menginap. Pihak mempelai putri hanya menyediakan 1 rumah untuk calon besan dan calon menantunya. Akhirnya, setelah rombongan pengantin pria itu tiba di kota Enrekang, rombongan bis dan konvoi mobil itu secara spontan mencari tempat penginapan saat itu juga. Karuan saja, hal yang tidak terorganisir ini membuat semuanya kalang kabut. Beberapa masjid yang dekat dengan tempat pesta penginapan sudah didatangin untuk menjadi tempat menginap semalam, terutama rombongan bis. Namun ada beberapa keluarga yang enggan untuk menginap di masjid. Maka cerai-berailah mereka semua, masing-masing mencari hotel dan penginapan di kota kecil ini, yang tentunya tidak terlalu banyak jumlahnya. Rahmat dan 1 keluarga dalam 1 mobil Kijang Innova terdiri dari nenek kakek, Amir dan Bu Amir, serta anak perempuan satu-satunya berusia 3 tahun bernama Lala. Berkeliling dan bertanya ke seluruh penjuru kota untuk mendapatkan hotel sekedar tempat menginap semalam saja. Setelah berputar-putar keliling kota, rombongan 1 mobil ini tidak juga dapat kamar hotel. Semuanya sudah terisi penuh. Dan kebanyakan yang memesan adalah kerabat-kerabat yang esoknya akan menghadiri pesta pernikahan yang sama. Baik dari kerabat mempelai wanita maupun kerabat mempelai pria yang notabene adalah peserta rombongan tadi siang dari Makassar. Hampir saja Rahmat dan rombongan putus asa dan memutuskan untuk ikut menginap di masjid beserta rombongan bis. Tapi saat mereka beristirahat di sebuah kedai kopi untuk melepas lelah, iseng-iseng Rahmat bertanya kepada pelayan kedai kopi, "Bang, ada hotel atau penginapan nggak di sekitar sini?" tanya Rahmat. "Oh, ada bang. Itu di pojok jalan itu ada jalan kecil kan? Bila masuk ke dalam, di ujungnya ada penginapan yang masih dibangun. Masih belum selesai semuanya sih dibangun. Tapi katanya ada yang sudah bisa disewakan," tutur pegawai kedai tersebut. Tanpa banyak bicara, Rahmat dan Pak Amir segera bergegas mendatangi hotel kecil tersebut. Karena jam di tangan sudah menunjukkan pukul 11 malam. Benar saja, hotel ini masih belum selesai dibangun. Terutama lantai 2 yang masih belum diselesaikan dengan benar. Sehingga debu masih terasa berserak-serak di lantai, dan tiang-tiang balok kayu dan bambu masih berjejer menompang lantai dan tangga. Tanda bangunan itu belum selesai dibangun. Papan nama penginapannya pun belum terpasang.
Hanya ruang resepsionis yang kelihatan terang seadanya dengan lampu neon kecil menerangi. Penjaga Wisma itu muncul dari belakang hotel. Seorang laki-laki berumur 30-an memakai baju kemeja putih dan celana hitam mirip pejabat. Dia menyapa seadanya dan menerangkan bahwa hanya lantai 1 saja yang sudah siap disewakan. Itu pun hanya 2 kamar dari 4 kamar yang ada. Untuk lantai 2 masih belum selesai dibangun katanya. Tanpa bertanya lebih lanjut, rombongan menurunkan tas dan koper pakaian. Kakek dan nenek menempati 1 kamar, lalu kamar yang satu lagi ditempati oleh Pak Amir, Bu Amir, anaknya Lala, dan Rahmat. Rahmat meminta ekstra bed atau kasur tambahan untuk digelar di lantai. Saat Rahmat menata kasur tambahan tersebut, Lala menangis keras sekali. Meskipun dibujuk dan digendong untuk dinyanyikan lagu kesukaannya, Lala tidak dapat berhenti tangisannya. Tambah lama tambah menjerit dan kakinya menerjang-nerjang. Ibu Amir mengetuk pintu kamar ibunya di depan kamarnya agar ibunya mau menghentikan tangisan Lala. Nenek segera membuka pintu dan memangku Lala, cucu kesayangannya. Suara jeritan Lala masih terdengar sampai kamar depan. Namun tidak berapa lama kemudian suara Lala berhenti. Rahmat kemudian mulai merebahkan tubuhnya di kasur lantai. Namun hidungnya menangkap semilir bau busuk yang cukup menyengat. Rahmat mengibas-ibaskan tangannya. Bau busuk itu hilang sejenak. Namun bau itu muncul lagi, menusuk-nusuk dan membuat mual perut Rahmat. Rahmat kembali mengibas-ngibas tangannya. Hal itu dilihat oleh Pak Amir yang rebah dekat Rahmat. "Kamu mencium juga bau bangkai ini ya Rahmat?" tanya Pak Amir. "Iya Pak, Bapak juga?" tanya Rahmat. "Aduh, bau apaan sih ini? Busuk bener." Ibu Amir mulai terbangun dari ranjang paling ujung dan teriak. Mereka semua mengibas-ibaskan hidup. Dan mereka menelusuri setiap sudut kamar mencari sumber bau busuk yang mengganggu itu. Namun dia tidak menemukan sumber-sumber bau itu. Sedangkan kamar itu tidak memiliki jendela, tapi AC-nya bekerja baik. Namun bau itu tidak hilang-hilang juga. Apa dari AC-nya? Rahmat mendongak mencium bau angin. Tidak, bukan ini sumbernya. Karena belum juga menemukan sumber baunya, ketiganya segera keluar kamar dan mencari pegawai penginapan yang tadi menyambut mereka di lobi kecil penginapan. Namun setelah dicari kemana-mana, pegawai itu tidak ditemukan juga. Kembalilah mereka memasuki kamar berbau bangkai pekat tersebut. Tapi sebelum memasuki kamar, Rahmat dengan jelas mendengar suara kantong kresek plastik berbunyi-bunyi berisik di kamar sebelah. Anehnya, kamar sebelah itu pintunya hanya dikunci dengan lilitan kawat. Lalu, siapa yang membunyikan kantong kresek di dalam kamar? Sedangkan pintunya dikunci oleh lilitan kawat dari luar. Kan aneh. Rahmat tidak ambil pusing. Sudahlah. Yang membuat pusing hanyalah bau bangkai yang semakin tajam tercium di dalam kamarnya. "Kita nongkrong di lobi penginapan aja yuk," ajak Pak Amir. Bu Amir langsung mengiyakan dan membawa semua makanan dan minuman yang masih banyak tersedia itu untuk dihabiskan sambil menunggu pegawai hotel yang entah hilang kemana. "Nah, di sini lumayan nggak tercium bau bangkai," ujar Rahmat sambil menyeruput teh dalam botol pakai sedotan. Rahmat duduk menghadap tangga yang menuju lantai 2.
Sehingga saat ada bayangan berkelebat dan berlari dari lantai 1 menuju lantai 2, Rahmat langsung berseru keras, "Itu dia pegawainya, lari dari lantai 1 ke atas. Kenapa ya dia lari kencang begitu?" tanya Rahmat sambil mengingatkan kening. Ketiganya langsung menuju ke lantai atas. Namun apa yang disaksikan oleh mereka? Lantai 2 masih gelap gulita. Hanya tembok batu batako yang belum disemen menghiasi lantai 2 yang gelap gulita ini. "Mana ada orang di sini, Rahmat," kata Bu Amir. "Tadi saya lihat, Bu, lari ke sini," tegas Rahmat. Secara bersamaan ketiganya mengeluarkan telepon selulernya dan menyalakan senternya. Sehingga semakin yakin bahwa di lantai atas tidak ada satupun manusia. Setiap pojok ruang atas disenter dengan HP mereka. Hanya lantai semen dan dinding batako yang mereka saksikan. Nihil, tidak ada orang. Kembali mereka menuruni tangga yang masih belum selesai dipasang keramik. Bahkan tangga itu masih tidak ada pegangannya. Namun ada yang mengherankan lagi. Pintu kamar sebelah yang dikunci hanya diikat dengan kawat tersebut agak terbuka sedikit. Kawat yang melilit terlihat melonggar. Ada yang masuk ke kamar itu, batin Rahmat. Saat Rahmat mendekati pintu kamar tersebut, menyeruak bau busuk yang lebih tajam lagi, lebih pekat lagi, menusuk alat penciuman Rahmat dan Pak Amir. Rahmat nekat untuk mendorong pintu itu dengan kakinya karena tangannya sedang sibuk menutup hidungnya. Bra! Pintu terbuka disambut suasana gelap gulita di dalamnya. Namun bau busuknya itu membuat Bu Amir berlari ke kamar mandi dan mencoba muntah di sana. Dengan hati-hati Pak Amir dan Rahmat masuk ke dalam ruangan gelap gulita tersebut. Keduanya langsung menyalakan senter HP-nya. Dan apa yang dilihat oleh keduanya membuat mereka terkejut bukan main. Tampak di hadapan Rahmat dan Pak Amir, setumpuk bangkai ayam hitam dengan jarah berceceran di mana-mana, bertumpukan di atas nampan. Beberapa kepala kambing yang dirubung oleh sekelompok lalat-lalat besar bergeletakan di sebuah wadah penuh darah kering. Bunga-bungaan dan buah-buah ditata di tengah nampan dengan sebuah patung hitam di pusatnya yang tidak jelas bentuknya. Tembok kamar itu seperti sengaja diciprati oleh darah kedua binatang ini. Cepat-cepat Rahmat memotret peristiwa ganjil ini dan keluar dari ruangan, serta mengikat kembali kawat pengunci pintu dengan ketat. Keset kamar mandi disumpalkan ke bawah celah pintu itu agar mengurangi bau bangkai yang keluar dari sana. Pak Amir, Bu Amir dan Rahmat segera membawa bantal dan selimut menuju lobi hotel kecil itu dan duduk di sana untuk beristirahat sambil hatinya bertanya-tanya, hotel macam apa ini yang merelakan satu kamarnya diisi oleh sesaji aneh semacam itu. Sampai mereka mau berangkat pergi di pagi hari, petugas hotel ini tidak muncul juga. Sehingga Pak Amir memutuskan untuk menyimpan uang sewa kamar di meja resepsionis. Rombongan ini tidak mau berlama-lama lagi di hotel berbau bangkai ini. Sungguh lebih baik tadi malam bergabung dengan rombongan bis di masjid saja. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.